Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ini kita dapat melaksanakan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, pada kali ini kita akan mencoba untuk meneruskan apa yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan tinjauan sejarah terkait fikih siyasah, bagaimana pola kepemimpinan Nabi, bagaimana Nabi meletakkan dasar-dasar fikih siyasah dalam piagam Madinah, wasiqah Madinah atau mushaf Madinah, maka mitsaqul Madinah. Maka pada kali ini kita akan mencoba untuk mengupas kembali bagaimana para sahabat Nabi yaitu Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan dan meletakkan dasar-dasar fikih siyasah secara tersirat. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama, akan tetapi kita akan mencoba untuk meneruskan dengan nilai-nilai dasar fikih siyasah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana tinjauan sejarah tentang Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bagaimana dalam memerangi orang-orang yang enggan melaksanakan zakat. Maka kita akan mencoba selanjutnya kepada kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan penerapan fikih siyasah. Oke. Beberapa kebijakan-kebijakan Umar yang mana pada dasarnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada tuntutan pada zaman Nabi. Pencuri tidak dipotong tangannya. Pada zaman Nabi otomatis ketika dia mencuri sudah sampai batasannya, maka dia mendapatkan hukuman yaitu potong tangan. Kemudian orang-orang mu'allaf juga diberikan zakat karena masuk dalam 8 asnaf penerima zakat. Tolak 3 tidak boleh secara langsung tapi harus bertahap. Ini pada zaman Rasul memang tolak itu ketika seseorang melafadzkan tolak 3 kali dalam satu waktu, maka sama saja dia sudah mentolak 3 kali. Kemudian diperbolehkannya seorang muslim itu menikahi wanita ahlul kitab. Ini beberapa kebijakan Umar tidak sesuai dengan apa yang terjadi ketika Nabi. Pastinya ketika itu Umar mendapatkan permasalahan dan juga situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan zamannya Nabi. Dalam artian ini, maka Umar memberikan jalan pintas, memberikan kebijakan-kebijakan itu memang awalnya ditentukan dari Al-Quran dengan hadis, akan tetapi setelah itu dengan melihat situasi dan kondisi itu, maka Umar dapat
eh, mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan zaman Umar. Oke, coba kita lihat ya, yang pertama itu ya, pencuri tidak dipotong tangannya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya pencuri itu diancam dengan hukuman potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan. Maka ini sudah sangat jelas sekali, as-sariq itu adalah orang yang mencuri, was-sariqatu orang yang mencuri perempuan, laki-laki tadi as-sariq, as-sariqah perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka itu. Itu sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 38. Akan tetapi pada zaman Umar menjas, dan juga Umar itu menentukan bagi seorang yang mencuri dalam keadaan tertentu, maka dia tidak dipotong tangannya. Kapan ini Umar bisa bisa menentukan hal ini? Ya, ketika Umar itu dihadapkan dengan suatu masa di suatu tempat yang mana masa itu terjadi kelaparan yang sangat dahsyat sekali, yaitu di mana di semenanjung Arabia. Pertimbangan Umar kenapa orang yang mencuri itu tidak dipotong tangannya, pertimbangannya itu adalah keadaan darurat dan kemaslahatan jiwa masyarakat. Bukan berarti beliau itu pro dengan pencuri, tidak. Akan tetapi dia itu mencari kenapa kok dia mencuri, ada apa masalahnya. Maka ketika itu Umar mencari penyebab dan akar masalah yang terjadi kenapa orang itu bisa mencuri. Ternyata ketika itu adalah keadaan keadaan darurat, orang itu sampai tidak bisa mendapatkan makanan kecuali dengan mencuri, maka itu akan berimplikasi kepada kematian seseorang tersebut. Seperti halnya Umar itu menganalogikan seseorang boleh makan babi ketika tidak mendapatkan makanan apapun. Di situ adalah hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa daripada meninggal, maka dia diperbolehkan untuk makan babi. Seperti itu juga, daripada meninggal dan itu mempengaruhi dengan jiwa seseorang, maka Umar tidak memberikan hukuman kepada orang yang meninggal pada saat dia itu kelaparan, tidak ada makanan apapun yang dia bisa makan, dan dia mempunyai jalan pintas itu dengan mencuri, maka Umar tidak memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri tersebut. Maka kalau kita lihat ini tidak sesuai dengan teks atau ayat Al-Quran tadi. Maka karena itu Umar memberikan jalan bagi ketika suatu hukum terjadi itu karena ada sebab dan musababnya. Maka tidaklah seseorang itu diberikan hukuman ketika dia dalam keadaan darurat. Al-darara wala dirar. Oke, ini kebijakan Umar tentang orang yang mencuri. Selanjutnya, pemberian zakat untuk mu'allaf.
Yang kita ketahui bahwasanya mu'allaf itu adalah orang yang lemah atau orang yang baru masuk Islam, dan itu pastinya masuk dalam 8 asnaf zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Al mu'allafah ini adalah orang yang masih lemah imannya. Kenapa? Karena dia baru saja masuk Islam. Dalam ayat tersebut, seseorang mu'allaf itu mendapatkan zakat dan berhak mendapatkan zakat. Akan tetapi Umar itu tidak memberikan zakat kepada mu'allaf. Apa sih itu pertimbangan Umar ketika itu? Islam pada saat ayat itu turun itu masih lemah, dan orang masuk Islam itu tidak sebanyak orang masuk Islam pada saat ini. Orang yang beragama Islam itu tidak sebanyak orang sekarang itu, atau orang pada zaman Umar ketika itu. Maka pertimbangan Umar bahwasanya Islam itu sudah kuat, maka tidak perlu untuk memberikan zakat kepada mu'allaf. Sudah tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada orang-orang tersebut. Maka dengan pertimbangan tersebut, Umar menghapuskan pemberian zakat kepada mu'allaf. Maka ini otomatis tidak sesuai dengan teks, tidak sesuai dengan apa pertimbangan Umar? Ya karena keadaan dulu ketika zamannya Nabi, khususnya di Mekah itu memang orang itu masih lemah imannya. Akan tetapi ketika zaman Umar itu orang muslim sudah banyak dan sudah kuat imannya. Oke ya, sudah sangat kuat imannya. Oke, selanjutnya tolak tidak boleh secara langsung, tapi harus bertahap. Ketika seseorang itu mengucapkan tolak 3 sekaligus pada suatu tempat, maka tolak itu tidak mungkin rujuk bagi suami istri, kecuali kalau saja istrinya itu kawin dulu dengan orang lain, kemudian bercerai, kemudian setelah masa iddahnya baru kembali ke istri lagi, kembali ke suami lagi. Maka ini adalah hukum sesuai dengan zamannya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak menggariskan seperti ini. Apa pertimbangan Umar? Yaitu kepentingan wanita. Karena apa? Karena pada zamannya Umar itu banyak suami yang dengan mudah mengucapkan tolak 3 kepada istrinya, dan untuk bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Kenapa kok seperti ini Umar? Ya karena bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak tolak yang berada di tangan pria. Maka ketika itu Umar memberikan kebijakan bahwasanya suami itu dilarang menjatuhkan tolak 3 sekaligus tanpa tahapan tolak 1, 2 terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya berhati-hati. Enak sekali gitu ya memberikan lafaz tolak 3 sekaligus tanpa ada tahapan 1 dan 2. Maka agar suami itu berhati-hati, maka si Umar itu memberikan kebijakan ketika tidak ada orang itu mengucapkan tolak 3 sekaligus
Akan tetapi dia ketika melakukan tolak 3 sekaligus, dia sama saja dengan tolak 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Itu kebijakan Umar. Kemudian pria muslim dilarang menikahi ahlul kitab. Karena apa sih ini pertimbangan Umar? Kenapa demikian? Tujuannya itu adalah melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan negara. Kenapa sih melarang seseorang muslim menikahi wanita ahlul kitab? Kenapa ini Umar seperti itu? Ya karena untuk melindungi kedudukan wanita Islam khususnya. Nanti kalau saja semuanya itu diperbolehkan, seorang muslim akan menikahi ahlul kitab dan lebih memilih mereka daripada orang Islam itu sendiri. Maka nanti dampaknya itu akan sangat besar sekali. Wanita Islam tidak dinikahi oleh muslim ataupun tidak laku. Dan dikhawatirkan bagi pejabat ketika itu, nanti wanita ahlul kitab itu akan membuka rahasia negara karena tidak seagama Islam gitu ya. Maka dari sini memang Umar sangat progresif sekali dalam menentukan kebijakan-kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada ketika itu. Maka saya katakan bahwasanya persoalan tentang fikih siasah itu memang sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Dengan pertimbangan ketika zaman Rasul itu tidak tidak sama dengan zamannya Umar. Apalagi sekarang. Sekarang itu memang untuk menentukan sesuatu ya seorang pemimpin harus melihat apa yang terjadi ketika zamannya itu. Karena itu Rasulullah itu mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui tentang persoalan-persoalan dunia kalian. Persoalan dunia itu apa ya? Terkait dengan siasah ini, walaupun ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan teks atau nas ketika itu. Pertama kali pastinya Umar mengambil hukum dari Al-Quran apa adanya itu, kemudian ditentukan dengan kondisi dan situasi saat ini, kemudian barulah setelah itu mendapatkan keputusan tentang hukum tertentu, yaitu pencuri tidak dipotong tangannya, zakat tidak diberikan kepada mu'alaf, tidak boleh seorang suami itu mentolak 3 dalam satu waktu, kemudian pria muslim dilarang menikahi ahlul kitab. Kalau kita lihat ini semuanya memang berseberangan yaitu dengan teks itu. Tadbiru masalihil ibad ala wifqi syar'i. Maka ini adalah pengurusan tentang maslahah manusia tapi sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang sudah berkembang pemikiran-pemikiran seperti ini menjadi dasar Al-Quran dan hadis, menjadi dasar utama dalam dalam menentukan suatu hukum, dan kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu bahasanya itu bahasa kita semuanya itu kontekstual ya, kontekstual. Bukan berarti kita itu menyalahi teks dalam Al-Quran dan hadis, tidak, akan tetapi ini memang disesuaikan dengan zaman sekarang, dan bukan berarti Al-Quran itu hilang, tidak, akan tetapi penafsiran tentang Al-Quran itu otomatis tidak disamakan dengan zaman Rasulullah. Itu pembahasan sendiri ya tentang tentang tafsir Al-Quran yang sekarang itu muncul itu hermeneutik gitu ya. Kenapa ya? Karena Al-Quran itu dulu turun tidak dalam keadaan kosong.
pastinya Al-Quran turun itu ada interaksi dengan zaman ketika itu. Maka terjadilah di sana itu hukum yang seperti ini sesuai dengan zaman Rasul. Nah, sekarang zamannya sudah sangat berbeda, otomatis di sana ada interaksi dengan Al-Quran dengan zaman sekarang. Supaya apa? Supaya tidak dikatakan bahwasanya Al-Quran itu usang, tidak. Kita tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita dialogkan dengan kenyataan sekarang ini. Tetap Al-Quran menjadi dasar utama kita. Oke, selanjutnya Utsman bin Affan ini sudah sangat jelas sekali ya. Utsman bin Affan ini melaksanakan kebijakannya tentang penyalinan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu pada zaman Abu Bakar, Umar itu sangat banyak sekali versinya sesuai siapa yang menjadi kutabul wahyi. Dan beberapa bacaannya juga berbeda. Seperti kita mendengarkan ada qiraah sab'ah itu juga berbeda itu ya. Maka hal ini kebijakan Utsman bin Affan itu adalah menyatukan satu mushaf dan memberlakukan hanya satu mushaf. Bukan berarti mushaf yang lainnya itu tidak sah ya, akan tetapi ini untuk apa ini Utsman ini, yaitu untuk menjadikan satu jalan di antara jalan-jalan yang ada, yaitu mushaf yang Utsmani ini yang kita pakai dan mushaf-mushaf yang lainnya tidak dipakai. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang muslim itu tidak dibingungkan dengan bacaan-bacaan yang berbeda. Kenapa hal ini? Ya nantinya karena Islam itu akan berkembang dan lebih meluas, maka nanti ditakutkan ketika berbeda-beda nanti orang akan melihat, oh Al-Quran itu berbeda-beda loh, versi ini versi itu. Maka Utsman itu mensatukan menjadi mushaf Utsman. Ini juga kebijakan Utsman, tadbiru masalihil ibad ala wifqi syar'i. Ini adalah apa? Pengaturan tentang kemaslahatan manusia, karena ini untuk maslahat bersama. Nanti seperti sekarang ini ya, Islam sudah meluas sampai penjuru dunia, dan kemudian ketika perbedaan tulisan atau perbedaan bacaan Al-Quran itu nanti akan menimbulkan kemudaratan yang sangat besar. Ini berbeda dengan orang Arab yang sudah interaksinya dengan bahasa mereka, tapi kalau kita orang-orang Ajami nanti akan berdampak yang tidak. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga prinsipnya itu yang sangat egaliter, yaitu persamaan derajat hubungan manusia. Ini Ali ini memang ketika beliau menjadi pemimpin itu dihadapkan dengan politik yang tidak karuan ya, yang sangat bergejolak itu ya. Ya karena diawali dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian ada beberapa kebijakan Ali yang membuat orang-orang itu ingin melawan Ali, seperti Thalhah Zubair, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pada akhirnya terjadilah perang dan seterusnya. Oke, untuk Ali ini titik poinnya itu adalah persamaan derajat antar manusia, yang mana nanti lebih lanjut bisa jenengan baca pada beberapa referensi. Karena sudah terbatas waktu, segala mungkin perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mungkin tafsir tentang bacaan-bacaan mungkin saja jenengan berbeda dengan saya karena perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama itu sekarang sangat
cepat sekali dan sangat progresif sekali. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.